Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel Yayasan Pendidikan An-Namiroh dan Dynakids Pekanbaru. Senang sekali kami bisa hadir kembali di YouTube channel Yayasan Pendidikan An-Namiroh, menemani teman-teman dan pecinta YouTube yang sedang menonton YouTube channel kita. Hari ini kita kembali lagi dalam nuansa podcast kita edisi ketiga. Nah, di edisi kedua kita sudah sempat berbagi banyak hal terkait ilmu pendidikan dan bahkan perkembangan anak. Hari ini kita kembali lagi dalam nuansa podcast kita di edisi ketiga. Nah, teman-teman sekalian yang sedang menonton dan pencinta YouTube channel Yayasan Pendidikan An-Namiroh, untuk kali ini saya tidak ingin memberitahu dulu apa tema yang akan kita bahas di podcast kita edisi ketiga. Namun, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan bintang tamu atau istilahnya yang kita sering kenal dengan guesting star. Siapa guesting star kita pada hari ini? Ya, di sebelah kanan dan kiri saya, di sebelah kiri saya sudah ada dua orang yang luar biasa. Pertama, kita akan berkenalan dulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu nama, tak tahu nama tak dapat nomor handphone. Betul Bunda ya? Betul sekali. Baik, pertama kita kehadiran salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Santi Kusuma Dewi. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Santi. Senang pagi. Alhamdulillah senang bisa hadir ya. Senang bisa hadir memberikan edukasi kepada kita semua. Sehat Bunda, Ibu? Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Ibu kah atau Bunda kayak lebih asik nih? Kayak nyamannya Ustaz. Senyamannya saja ya, senyamannya kakak kali ya, biar sebaya gitu ya. Lebih muda. Biar kelihatan lebih muda. Jadi Bunda Santi ya, Bunda Santi mungkin boleh sedikit mengenalkan diri di teman-teman kita yang sedang menonton. Kesibukannya seperti apa, hari-harinya seperti apa? Oke. Nama saya Santi Kusuma Dewi, biasa dipanggil Santi. Saya sehari-hari sebagai psikolog, lebih banyak berkecimpung di bidang pendidikan, ya, praktek di biro psikologi, terus kemudian praktek di sekolah juga, ada beberapa sekolah TK dan SD, kemudian juga mengajar di salah satu universitas, sekolah tinggi swasta, jurusan PG PAUD gitu. Selain itu ya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, sibuk sekali ya bintang tamu kita pada hari ini, seorang ahli psikolog yang pastinya punya banyak ilmu dan orang yang tepat kita hadirkan di studio hijau kita ini. Terima kasih Bunda sudah hadir. Saya yakin Bunda pada hari ini sangat sibuk, namun masih bisa menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama kita, memberikan ilmu dan edukasi kepada kita semua. Kemudian saya tidak hanya sendiri bersama Bunda Santi, saya juga ditemani oleh salah seorang pengusaha muda, ibu rumah tangga, dan hamba Allah. Pastinya ya, hamba Allah. Ya, kita mungkin bisa kita saksikan di studio kita ada Ibu Lisa Nafratilova. Ini harus betul-betul hati-hati saya menyebutkan namanya. Sedikit susah ya. Assalamualaikum Bunda, sehat? Ya, waalaikumsalam, sehat alhamdulillah Ustaz. Ini kita buka ya? Dibuka dulu sedikit biar tahu wajahnya kan. Iya, segini. Kali aja ada keluarganya, anaknya yang nonton, oh ada mama misalnya gitu. Kalau gitu kan. Ya, kesibukannya apa nih Bunda? Saya sehari-hari itu ibu rumah tangga, cuman di samping itu ada berbisnis juga, itu kita di bidang interior aja gitu. Oke. Sibuk ya, berarti Lumayan. sama-sama orang sibuk. Apakah saya orang sibuk? Jawabannya nanti saya akan kasih tahu di akhir acara ini. Baik teman-teman sekalian, seperti janji saya di awal bahwasanya saya akan memberitahukan tema kita pada hari ini setelah saya memperkenalkan dua narasumber kita yang hadir pada hari ini. Nah, sehubung dengan narasumber kita adalah ibu-ibu muda yang istilah sekarang disebut dengan Mahmud Abbas. Mama muda, anak baru satu yang ketahuan sama kita, atau dua atau tiga nanti kita ganti namanya. Nah, sesuai dengan narasumber kita, maka tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kesiapan masuk sekolah dan tips memilih sekolah. Ini pasti tema yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita berbicara masalah kesiapan, mungkin kita semua menyadari atau orang tua di rumah menyadari bahwasanya bulan Januari menuju bulan April ini adalah bulan-bulan kegalauan para orang tua. Mereka dihadapkan pada sebuah pilihan dalam menentukan sekolah anak-anak mereka. Bahkan beberapa peristiwa atau kejadian yang kita temukan di lapangan, itu ada orang tua yang rela-rela berjam-jam, berhari-hari datang sekolah ke sekolah demi menemukan sekolah terbaik bagi anak mereka. Ya, betul ya? Berbulan-bulan menanam Ustaz itu. Nah, hunting sana, hunting sini. Hunting sana nih, hunting tepat sekali nih. Mungkin kita coba ke Bunda Lisa dulu. Bunda Lisa,
Pernah nggak sih Bun mengalami fase seperti ini atau Bunda punya anak yang di usia berapa ya kira-kira Bun sekarang? Yang paling besar ini 10 tahun, yang nomor 2-nya 8 tahun gitu. Jadi awal dari keluar dari TK itu saya udah galau. 8 tahun yang lalu itu galau pertama itu milih sekolah gitu. Oke, berarti di usia 10 dan 8 berarti sudah masuk di usia SD ya Bun ya? SD kelas Sebelum masuk SD apakah anak Bunda masuk di TK nggak? TK. Nah, bagaimana pilihan Bunda jatuh? Artinya seperti ini, apa pertimbangan Bunda ketika ingin memilih sekolah TK bagi anak Bunda? Konsepnya yang pertama itu saya mikirnya ini perkembangan kita di luar ini, tentu saja saya milihnya dari segi agamanya dulu. Itu satu. Jadi saya akan cari mungkin sekolah Islam, gitu ya. Jadi perkembangannya mungkin di rumah mungkin saya tidak terlalu banyak mengajarkan, jadi di sekolah dia dapat. Jadi itu dulu saya pilih gitu. Konsepnya saya pengen yang agamanya gitu ambil. Pernah mengalami fase kegalauan nggak Bun waktu menentukan sekolah sampai harus di bulan pendaftaran itu biasanya kan kalau sekolah-sekolah swasta itu sudah buka di bulan Januari, mungkin sebagian ibu-ibu atau orang tua itu di bulan November, Desember sudah harus hunting nih ke sekolah-sekolah nih. Oh saya harus sekolah-sekolah sini nih, kemudian oh ini ada program nih. Pernah nggak Bun mengalami fase seperti itu? Iya, saya hunting malahan sebelum anak itu selesai dari TK, saya sudah mungkin searching lihat dulu. Pertama, oke, sekolahnya dulu nyaman. Pertama kan kita sebelum keluar dari TK itu ada juga parenting. Perhatikan pertama itu toilet katanya. Jadi sampai segitu saya toilet itu kalau udah bagus nanti itu yang ikut itu, gitu. Jadi ada banyak beberapa, cuman memang nggak jauh. Saya milihnya itu lokasi juga gitu. Jadi saya nggak akan kerepotan mungkin dengan macet apa gitu. Jadi huntingnya itu sekitaran, pokoknya mungkin dari rumah itu lumayan lah gitu. Mungkin kanan ke kiri segitiga itu, segi 4 itu udah saya puterin lah gitu. Artinya memang berusaha keras ya Bun ya, mencari sekolah yang sesuai dengan keinginan orang tua dan tentunya yang cocok dengan anak. Benar. Berarti memang hampir semua orang tua mengalami fase ini harus kesana kesini demi mencari sekolah terbaik bagi anak-anaknya. Iya. Anaknya juga saya bawa setelah itu Ustaz. Nah jadi dia nyaman nggak, seneng nggak gitu dari segi visual dia dulu gitu kan. Nah seperti itu. Nanti ini saya nih pertama nih cocok ini gitu, nanti berapa kali jalan itu nanti anaknya juga saya ikutkan. Oke, luar biasa. Artinya memang untuk anak luar biasa ya, sama-sama harus dapat anaknya senang, orang tuanya cocok gitu. Berarti tidak semata-mata mengikuti keinginan orang tua, harus kita bawa juga anaknya. Takutnya nanti si orang tua suka dengan sekolah tertentu, kemudian anaknya malah nggak nyaman, yang nggak sesuai juga kan dengan apa yang kita harapkan. Menarik sekali. Nah, tadi tema kita ini adalah kesiapan masuk sekolah dan tips memilih sekolah untuk buah hati kita, untuk anak-anak kita. Artinya ada dua tema yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk yang pertama, saya ingin coba ke Bunda Santi terlebih dahulu. Tadi Bun kita sudah mendengar bahwasanya Bunda Lisa itu mengalami kegalauan dan bahkan anaknya juga masuk TK. Kira-kira masuk TK ini termasuk nggak Bun kategori dalam persiapan atau kesiapan kita sebagai orang tua untuk memasuki anak ke sekolah gitu? TK atau jenjang kalau kita bilangnya non formal ya. TK PAUD itu merupakan salah satu bekal untuk anak masuk ke sekolah formal. Nah, sekolah formal ini adalah sekolah dasar gitu. Jadi ketika orang tua memasukkan anak ke TK atau PAUD itu salah satu hal yang dapat membantu para orang tua untuk menstimulus anak seperti itu. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah orang tua tetap menjadi kunci dari segala persiapan itu. Jadi termasuk ya Bunda, termasuk dari salah satu bagian dari kesiapan untuk anak masuk sekolah di jenjang SD gitu. Nah, sebenarnya apa sih Bun yang harus kita persiapkan nih sebagai kami nih sebagai orang tua untuk apa sih yang harus kami lakukan gitu? Apa sih persiapan yang perlu kami buat untuk anak-anak kami ketika mereka ingin masuk sekolah? Apakah hanya cukup dengan kesiapan secara akademis, harus bisa membaca? Apakah ada aspek lain yang perlu kita persiapkan? Mungkin dari sisi psikolognya seperti apa itu Bun? Oke, kalau dari sisi psikologi itu selain akademis juga harus dari sosial dan emosinya gitu. Nah, mungkin kalau di contoh yang gampang ya, kalau kita lihat ada anak udah masuk kelas 1 SD hari pertama terus dia nangis-nangis gitu kan.
terus udah seminggu nggak mau ditinggal, berarti ada aspek yang belum siap gitu. Nah, kalau dari akademis itu kita bisa lihat dulu dia sudah bisa mengenal huruf, mengenal angka, kemudian dia sudah bisa menulis namanya gitu. Dia bisa ditanya tinggal di mana, mamanya siapa namanya, papanya namanya siapa. Jadi artinya secara sosial dia mengenal lingkungan keluarganya gitu. Kemudian dia juga mau berinteraksi dengan teman-teman baru, karena kalau usia 5-6 itu kan usia anak-anak ingin bergaul. Nah, kalau dia menarik diri gitu ya, dia mau masuk terus megangin tangan orang tuanya, berarti belum siap. Kemudian secara emosi, kalau dikasih tahu masih membantah atau guling-guling nggak, kalau nangis sampai guling-guling gitu kan. Nah, berarti secara emosi juga dia tidak siap, karena nanti di sekolah udah biasanya kalau SD udah ada PR kan, terus guru juga udah nggak lihat nih satu-satu, keluarkan bukunya, ya nggak satu-satu ditemenin gitu kan ya. Nah, jadi sudah paham instruksi, keluarkan buku, ambil pensilnya, tulis nama misalnya gitu, nama pendek kalau nggak bisa nama panjang, nama pendek. Kemudian yang paling penting adalah anak sendiri adalah dia sudah siap dengan lingkungan baru gitu. Berarti memang anak harus siap. Apakah kesiapan ini maksudnya gini Bun, apakah kesiapan anak ini secara emosi, secara akademis harus kita persiapkan dari sekolah pra SD, atau bisa kita lakukan ini secara mandiri? Itu seperti apa Bun? Nah, itu tergantung kesanggupan orang tua. Orang tuanya harus komit. Kalau misalnya gini, ada orang tua, ya udah anak saya nggak perlu TK gitu, tapi orang tuanya bisa nggak nyiapin di rumah gitu. Kalau bisa, kalau komit nggak ada masalah sebenarnya gitu. Tetapi banyak kan orang tua bekerja gitu, terus atau dua-duanya nih bekerja, ya ibu bekerja, otomatis kan anak nggak mungkin dong ditinggal sendiri. Nah, TK atau PAUD itu sebagai wadah, salah satu wadah yang paling sangat membantu, karena kalau di rumah lingkungannya kan itu aja. Iya. Kalau dia masuk ke lingkungan baru, artinya dia belajar mengenal lingkungan lain selain lingkungan rumahnya. Iya. Oke, berarti memang artinya ada sebab dan akibat. Ketika kita memilih untuk mempersiapkan anak secara mandiri, mau tidak mau, maka orang tua yang harus berperan sebagai orang yang mampu memberikan kesiapan secara mandiri. Ketika orang tua dihadapkan dengan kesibukan yang luar biasa, maka pilihannya adalah mereka boleh ke PAUD atau TK atau sekolah non formal kita bilang, tetapi tetap kuncinya adalah orang tua, karena yang menanamkan contoh, menanamkan misalnya contoh misalnya sholat, orang tua sholat atau tidak gitu kan ya. Nah, itu kan dari rumah. Di sekolah itu kan hanya 4 jam, 5 jam paling lama ya. Iya. Nah, jadi tetap kuncinya adalah orang tua gitu. Oke, jadi memang luar biasa ya peran orang tua di dalam mendidik anak. Nah, mungkin saya mau kembali ke Bunda Lisa. Tadi kita mendengar bahwasanya dari sisi psikolog ternyata kesiapan secara emosi, secara akademis itu sangat dibutuhkan. Nah, yang saya dengar tadi anak Bunda ada 3 ya Bunda? Anak Bunda 2 ya? Iya. 2 ya? Udah berkurang ya Bun? Berarti bonus 1 ya? Bonus, mudah-mudahan setelah ini ya Bun. Jadi tadi kan kita mendengar, tadi Bunda juga menyampaikan di awal bahwasanya anak Bunda ada 2 dan dua-duanya mengalami masa TK. Iya. Nah, kira-kira keuntungan apa atau kemudahan apa yang Bunda dapatkan ketika anak Bunda setelah TK kemudian masuk ke SD? Ada nggak kemudahan-kemudahan yang Bunda terima baik secara emosi, secara akademis ataupun secara sosial? Itu gimana Bun? Bunda sebagai orang tua yang mengalami hal tersebut. Saya rasa itu memang sedikit banyak membantu gitu ya. Jadi lebih mandiri, dia bisa misalnya melakukan hal-hal yang saya belum terapkan di rumah, itu ada kemajuan lebih gitu loh. Misalnya saya ajarin sampai sini, nanti tiba-tiba udah lebih gitu. Terus bersosialisasi itu yang paling nampak ya, paling terlihat gitu. Jadi kalau misalnya lebih berani berteman juga lebih bagus gitu, nggak ada ininya gitu, nggak takut lagi gitu sih. Itu aja terasa sih Ustaz dengan TK itu. Dengan menginjak pendidikan pra SD, ya, pra SD sebelumnya. Maka ada kemudahan, bukan kemudahan, tetapi ada
apa namanya peningkatan ya. Iya, Bisa dikatakan kemudahan bagi anak untuk menerima secara emosi, secara sosial ataupun secara akademis. Iya, di situ terasanya mungkin pas tahapan dia masuk ke SD itu nggak sesulit itu gitu. Jadi apalagi misalnya ketemu teman lamanya ada nih gitu, itu lebih jadi apa dia ya semangat gitu. Ada ketemu lagi. Anak TK ke SD ini kan banyak mainnya gitu ya. Iya. Bu, jadi membantu. Artinya memang ketika dia berada di TK ketemu teman SD-nya secara sosial dia lebih dipermudah. Iya. Karena kan ketika dari pra SD menuju ke sekolah dasar ini kan adalah lingkungan baru ya Bun ya, adalah sebuah lingkungan baru yang mau tidak mau mereka akan melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial. Nah, si anak yang memiliki riwayat sebelumnya pernah di TK otomatis diberi kemudahan, diberi kemudahan dalam bersosialisasi dengan teman-temannya lebih gampang. Kalau secara ini Bu itu kan secara sosial. Kalau secara instruksi di rumah dengan Bunda gimana anak yang ini? Otomatis kan ada beberapa hal yang tidak bisa dijangkau oleh orang tua secara detail kemudian didapatkan mereka di sekolah itu gimana Bun? Apa-apa itu jadi lebih gampang gitu karena dia cepat menyerap gitu mana yang peningkatan dia inginnya terlihat bagus mungkin ya di rumah tapi ada peningkatan seperti ini gitu. Jadi itu nggak sesulit ini, malahan kita nanti dapatnya kita belum ngasih instruksi sampai ke sini dia dia ada informasi baru nanti yang saya dapat. Jadi memang itu terasa gitu. Perkembangan dia di rumah itu terbawa gitu. Lebih mandiri itu yang terasa sih. Luar biasa. Berarti memang ada sedikit banyaknya memang memberikan pengaruh baik bagi anak yang punya riwayat sebelumnya di pra sekolah, pra SD. Nah, saya ingin mungkin kembali ke Bunda Santi nih Bun. Ada beberapa temuan, kebetulan saya juga bekerja di wilayah pendidikan, di dunia pendidikan. Ada beberapa temuan yang kita temukan di lingkungan sekolah, terkhusus di awal-awal pembelajaran, di awal-awal tahun pelajaran. Yang sering kita temukan adalah anak yang kecenderungannya itu kecenderungannya di hari pertama sampai hari ketiga itu sulit untuk, ada beberapa anak yang sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ada yang bahkan mereka sampai istilahnya tuh tantrum ya, kalau istilah anak tantrum itu kan memang tidak bisa dikontrol. Apakah kasus ini atau kejadian ini ada nggak Bun pengaruhnya dengan secara fisik si anak bisa kita kategorikan anak yang bisa mengikuti mengikuti dengan mudah perkembangan. Namun di hari pertama sekolah secara umur mereka sudah matang atau sudah mengikuti syarat. Namun di awal sekolah itu ada semacam penolakan, yang menganggap saya nggak mau nih, saya belum siap sepertinya yang kita lihat dari kasat mata. Nah itu seperti apa Bun? Apa ada nggak pengaruhnya dengan kesiapan dia atau ada nggak pengaruhnya dengan prasekolah yang tidak dia temukan gitu? Itu gimana Bun? Secara psikolog? Secara psikologis ya sebenarnya mungkin ini secara sederhana lah ya disampaikan. Bagi beberapa anak dia tidak akan siap masuk lingkungan baru. Nah, tetapi itu hal wajar yang namanya juga, apalagi misalnya nggak ada temennya di situ gitu kan. Nah, jadi ini aku di mana sih, aku ngapain sih kok langsung disuruh belajar atau disuruh ke depan gitu ya, aku kan nggak mau gitu. Nah, apalagi bisa jadi orang tua juga cemas. Nih kecemasan ini kan ditularkan ya. Nah, jadi aduh nak nanti gimana ya, kamu bisa nggak ya kakak nanti ya gitu kan. Nah, jadi bisa jadi nih dari rumah dia orang tua udah cemas. Ya anak makin cemas lah di sekolah. Nah, beberapa tuh kayak gitu karena ini hari pertama banget. Nah, tapi biasanya saya karena saya mengajar guru-guru PAUD gitu ya. Saya biasanya bilang observasi, perhatikan. Kalau dia sampai 2 minggu seperti itu berarti nggak siap gitu. Sebenarnya seminggu aja dia nggak merasa siap atau bisa jadi dia nggak suka dengan sekolah itu. Bisa jadi tadi seperti yang Ibu sampaikan gitu, anaknya nggak diajak ke sekolah itu, main pokoknya kamu yang bagus di sini. Nah, betul ada beberapa faktor gitu. Nah, tetapi kalau sudah misalnya lebih dari 2 minggu, 1 bulan, berarti kan ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman gitu, harus ditungguin. Nah, berarti dia belum siap nih. Tapi kalau dari secara psikologisnya itu kita ada namanya saya agak lupa tuh. Jadi dalam waktu kalau dia 6 bulan sampai 6 bulan dia tidak mau, misalnya namanya selective mutism. Jadi
di rumah tuh cerewet banget loh kata orang tuanya. Iya. Oh, di rumah tuh Betul, cerita betul. apa-apa. Tapi udah di sekolah dia diam 1000 bahasa gitu kan. Nah, kalau sampai 6 bulan itu bisa kita kategorikan selective multism namanya. Artinya dia memilih tempat di mana dia merasa nyaman atau tidak untuk bercerita, tetapi itu sudah harus ditangani gitu. Seperti itu. Tapi kalau cuma seminggu, 2 minggu sudah terlewati, nah itu kan kalau sudah masuk ke ranah sekolah berarti tugas yang di sekolah nih, bagaimana membujuknya, bagaimana pendekatannya gitu. Berarti tugas ya guru atau yang di sekolah. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang sedang menonton YouTube channel kita, artinya ada hal yang perlu kita perhatikan ketika anak kita di pertama sekolah. Nah, tadi yang saya garis bawahi ada istilah baru yang baru. Ini bagi saya sangat baru sekali. Ada namanya istilah selective multism. Nah, umpamanya nih Ibu, ketika itu terjadi di anak, kita sebagai orang tua kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Ada nggak hal yang perlu kita persiapkan ketika kita mengenal anak kita sudah sampai 6 bulan masih juga belum merasa nyaman, secara berteman belum juga bisa dengan baik? Kira-kira apa nih yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Otomatis ketika kita dihadapkan dengan posisi seperti ini ada kebingungan. Bahkan ada yang sampai harus maksa kamu harus ke sekolah, nak, harus belajar, nanti nilai kamu dari belakang. iya, dengan iming-iming nilai, dengan iming tugas segala macam, itu kamu nggak selesai. Sementara anak ini sudah masuk fase selective multism ini tadi. Nah, itu apa yang harus kami lakukan, Bun, sebagai orang tua atau teman-teman yang sedang menonton sebagai orang tua ketika menghadapi fenomena atau fase seperti ini, apa sih yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Kalau itu kan sudah 6 bulan ya. Nah, tetapi kalau sudah terlihat di awal 1 bulan, 2 bulan gitu, sebaiknya datang ke psikolog untuk konsultasi, gitu, ke psikolog anak konsultasi. Atau boleh dibicarakan dulu kalau seandainya sekolah itu punya guru BK. Nah, ini sepertinya di sekolah seperti ini. Kira-kira sarannya seperti apa? Tapi biasanya guru BK juga akan menyarankan ke lebih yang profesional, maksudnya di apakah ada segi-segi lain nih, aspek psikologis lain. Bisa jadi beberapa itu yaitu tadi kecemasan orang tua yang masih cemas sama anaknya atau terlalu lekat. Biasanya kalau TK misalnya TK-nya cuma jam 12 sudah pulang atau jam 11 sudah pulang. Nah, SD biasanya sampai sore nih, SDIT atau SD yang sampai full day gitu ya. Nah, berarti mungkin secara aspek akademik dia siap untuk sekolah yang tidak full day, bisa jadi seperti itu karena dia merasa lelah, dia merasa udah dicoba nih gitu, nggak nyaman gitu. Nah, berarti dia kita sarankan datang ke psikolog, nanti kita lihat aspek kognitifnya seperti apa, apakah ada kesulitan belajar, terus aspek emosinya seperti apa, aspek sosialnya seperti apa, itu kita lihat secara lebih keseluruhan seperti itu. Berarti memang betul-betul harus dianalisa. Kemudian ketika itu sudah bisa kita deteksi, maka solusi terbaiknya adalah psikolog ya, biar lebih jelas, atau guru BK yang ada di sekolah. Nah, itu tadi kita bahas tentang bagaimana kesiapan orang tua atau kesiapan anak, yang salah satunya adalah betul-betul mempersiapkan anak tidak hanya dari sisi akademis, mereka juga harus mempersiapkan sisi emosi, sosial dan segala macamnya. Nah, ini kembali lagi ke ilustrasi awal tadi, Bun. Ini sudah masuk di bulan-bulannya kita harus menentukan sekolah untuk anak-anak kita, harus menentukan atau menjatuhkan pilihan kepada beberapa sekolah. Seperti kita ketahui, khususnya di Pekanbaru ini kan banyak sekali sekolah nih yang menawarkan berbagai macam produk yang mereka tawarkan untuk anak didik mereka, menjadi program-program unggulan mereka. Kira-kira mungkin sebelum ke Bunda Santi, Bunda dulu deh sebagai orang tua. Bunda apa sih yang Bunda ini kan Bunda jadi note gitu, yang dijadikan garis bawah. Oh, ini harus ini masuk nih untuk sekolah anak saya. Kira-kira Bunda punya catatan khusus atau tips khusus ketika Bunda ingin menetapkan sekolah untuk anak-anak Bunda? Nah, boleh berbagi mungkin. Jadi untuk teman-teman kita yang di rumah juga menonton, oh ternyata begini ya, ada pertimbangan khusus nggak Bunda ketika Bunda ingin menetapkan sekolah untuk anak Bunda? Ya, jadi ini saya secara pribadi ya, Ustaz. Jadi kalau saya itu melihat secara otomatis fisik, saya pengen anak saya tuh nyaman di sekolah gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya bilang, saya akan survei dulu. Tetap saya pengen pilih itu SDIT gitu ya, Ustaz. Ya, konsepnya saya pengennya itu. Jadi saya mungkin ada beberapa itu, jadi dari segi
mungkin saya akan masuk itu saya akan hunting biasa aja gitu, lihat nyaman. Pertama itu kan pakai ini sih saya feeling aja dulu ya, itu kan visual itu pertama, habis itu masuk ke dalam ya, komunikasi dengan guru di dalam, welcome mereka seperti apa. Jadi kan saya pengen anak kita kan diperlakukan dengan ya baik ya, kayak kita di rumah tuh gimana gitu, welcome lah intinya gitu, kekeluargaannya gitu. Jadi setelah itu saya hunting gitu, nanti saya compare, jadi saya kerucutkan lagi. Terus karena mungkin dari kesibukan saya juga pilihnya dari segi lokasi gitu. Sudah dapat SD-nya, oke, konsep SD-nya ini, terus lokasinya yang mana saya dekatkan lagi gitu. Mungkin kalau misalnya lebih jauh nanti ini kan 6 tahun nih saya mikirnya gitu, Bun. Jadi jangka panjang ya, Bun? Iya, nanti kalau saya nanti kerjaan lagi padat nih, terus di jalan macet tuh anak yang saya bawa ini nanti saya marah-marah gitu loh, muka saya tuh nggak enak gitu kan. Jadi deket nih, yang nggak terlalu jauh lah gitu. Oke, sekolahnya udah dapat, terus lokasi, udah gitu anak. Setelah itu saya bawa. Nah, jadi waktu itu saya bawa anak, saya kasih ini SD ini tetap ada pilihan. Ini mau nggak nak, seneng nggak gitu kan? Terus sepertinya dia udah punya pilihan gitu loh. Dia punya pilihan, mungkin saya coba lagi kesini aja ya. Maksudnya untuk meyakinkan dia kalau pilihan dia tuh bener gitu, Bun. Jadi udah bener-bener dari dia gitu kan, tetap jadi udah gitu aja saya dari segi saya dari anak. Jadi lokasi itu paling penting itu juga sih. Berarti intinya adalah ada diskusi ya, Bun ya, antara orang tua dan anak. Iya. Orang tua sudah menetapkan beberapa standar sesuai dengan survei yang sudah dilakukan. Iya. Kemudian pilihan terakhir kita diskusikan dengan anak. Iya. Artinya tetap anak kita libatkan dalam pemilihan. Iya, nyaman dia. Nyaman gitu. atau tidak, atau si anak ini seneng nggak? Kadang-kadang kan kita dari kitanya, oh ini suka, karena kita suka, kita memaksakan diri untuk anak kita menyukai. Ternyata anak mengalami penolakan. Iya, ada juga sih gitu, Ustaz. Seneng saya sama sekolah yang satu nih misalnya. Itu anak saya mungkin agak beberapa lama dia di situ, Bun, gitu loh. Beberapa lama ini lingkungannya, ini cara mereka beradaptasi, bergaul. Jadi saya biarin aja itu gimana dia ngerasainnya gitu kan. Udah selesai yang ini 1 hari nih gitu, di 1 hari. Habis itu besok kita coba lagi yang di sini ya gitu kan. Ini kan tentu kita mau yang bagus ya gitu ya, Bun ya. Jadi saya juga perhatikan dari segi materi, saya juga pentingkan mungkin lebih ke Cambridge itu saya senang gitu ya. Jadi agama dapat, itu dari apanya dapat, umumnya dapat gitu, misalnya lengkap gitu. Jadi saya ini coba lagi hari ini beda lagi nih, saya hunting, saya bawa lagi dia gitu, Bun. Gitu karena anak saya tuh dua-duanya beda karakter. Jadi yang satu tuh lebih ke perasaan gitu, yang si kakak gitu loh. Jadi nilai apa-apa tuh dibawain ke dalam gitu. Anak yang kedua itu lebih ke kinestetik katanya gitu, Bun. Kemarin dari kan ada psikolog anak juga. Ini anak aktif banget yang nomor 2. Ini cepat gitu-gitu. Malahan jadi dia bilang ini aman, nggak ada masalah. Cuma dia kinestetik lebih ke perbuatan gitu ya. Itu juga dua-dua saya perlakukan seperti itu gitu. Oke. Artinya memang teman-teman yang sedang menonton YouTube channel kita, artinya memang dalam penentuan sekolah ini, kalau kita lihat dari sisi orang tua yang mengalami langsung, itu penting sekali kita berdiskusi dengan anak. Pilihan itu sebenarnya tidak bisa kita jatuhkan hanya dasar kesukaan kita sebagai orang tua. Kita juga harus melibatkan anak untuk menentukan pilihannya, karena yang menjalani dia selama 6 tahun ke depan. 6 tahun itu bukan waktu yang 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Every day kan, tiap hari, pagi, sore, pagi, rutinitas. Iya, tetap ya. Kalau pertama itu kan kebaikan yang kita angkat, kita sampaikan ke dia, gimana dia nerima gitu, Bun ya. Ya, segala sesuatu yang kita temukan kita komunikasikan dengan si anak. Nanti pada akhirnya anak kita ajak ke tempat yang kita inginkan. Nanti biarlah nanti anak yang menentukan sendiri. Gitu. Luar biasa. Artinya memang ada komunikasi 2 arah ya, Bun ya. Tidak semata-mata, oh saya maunya seperti ini nih. Saya seperti kamu anak saya biayai, misalnya seperti itu. Karena kan kita suka egois ya sebagai orang tua ya. Karena bagus, gitu kan. Kadang kan kita suka mikirkan yang nyari duit saya gitu ya. Sementara kita nggak mikirkan nih perasaan anak yang setiap hari menjalani, nyaman nggak dia, ketemu nggak dia dengan teman yang tepat. Karena memang teman juga berpengaruh ya, Bun ya. Untuk sekarang itu saya bilang tadi 6 tahun loh, bukan waktu yang sebentar. Itu pertimbangan itu, Ustaz. Setiap hari yang sudah menjadi habit, rutinitas, pasti tiba satu masa pasti muncul kebosanan. Namun ketika kita sudah memberikan pilihan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan, ya pastinya anak bisa mengerti sendiri. Nah ini menarik sekali, Bunda. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan dari sisi orang tua yang mengalami langsung fase pemilihan, persiapan, kemudian sampai pada fase anak kita ajak langsung untuk menentukan pilihan sekolah. Nah,
kalau misalnya Bun dari sisi, kalau kita bahasa berat kan itu dari sisi teorinya Bun. Sisi teorinya seperti apa sih Bun? Nah, kayak Bunda Emil tadi ini kan dari sisi dianya yang mengalami langsung. Atau apakah yang sudah Bunda lakukan ini masuk nih kategori yang secara teorinya? Nah, seperti apa itu? Silakan Bun. Mungkin kalau tips malah saya juga agak bingung kalau ditanya teori ya gitu. Tetapi dari pengalaman saya dengan klien-klien yang klien-klien orang tua gitu, orang tua yang memasukkan anaknya atau memilih sekolah gitu ya, apa yang dilakukan ibu itu sudah tepat gitu. Jadi mengajak ngobrol, tapi memang yang paling penting kita harus survei dulu sekolahnya. Jadi yang pertama kita datang ke sekolahnya, memang nggak perlu dulu dibawa anaknya, kita dulu yang lihat gitu. Karena nanti kan keputusan itu kan walaupun bersama, tetap kita yang mengarahkan gitu kan ya. Nah, datang ke sekolah, lihat nanti ketemu misalnya bagian pendaftaran atau memang humas atau yang memang sudah janjian gitu ya. Nanti saya mau tur sekolahnya dong gitu kan, dia mau lihat sekolahnya seperti apa. Nanti biasanya kan kita ada first impression ya, jadi pertama kali itu kita gimana sih lihatnya gitu, seneng nggak gitu. Terus kita juga ngobrol kan nanti yang menerima kita tuh seperti apa menerima kita gitu kan, welcome nggak atau hanya sekedar iya Bu boleh silakan, tapi misalnya nggak diantar gitu kan, nggak cuma. Terus kan kita bingung nih, ini sekolah terus ininya di mana toiletnya. Tapi saya setuju, memang melihat toilet itu mungkin salah satu kunci yang tepat ya, karena faktor first impressionnya bisa dilihat dari situ ya Bun. Sampai ke situ saya kemarin gitu kan. Itu mungkin penting karena kadang ya kita kayaknya toilet nggak benar-benar gimana sih nggak. Nah, padahal itu hal-hal kecil yang mungkin yang memang harus dipraktekkan nanti di masyarakat. Nggak mungkin pakai WC umum terus nggak disiram gitu misalnya. Ya itu yang pertama, kita tour sekolahnya, terus kita lihat komunikasi dengan pihak sekolah seperti apa. Nanti boleh ditanya guru-guru di sini bagaimana gitu, atau ada berapa gurunya, terus misalnya siapa nama kepala sekolahnya, kita bisa nanya gitu. Terus yang jelas mungkin selain itu yang penting adalah kurikulumnya seperti apa, kurikulumnya gimana, nanti anak saya diajarin apa aja sih di sini gitu, atau ekskulnya apa. Nah kadang orang tua kan juga tertarik dengan ekskul ya, nah gitu. Terus itu pertama, nah, apa yang awal lah ya. Nanti baru tuh carilah 2-3 sekolah untuk pembanding gitu misalnya. Karena kalau lebih dari itu kita jadi bingung. Terlalu banyak pilihan juga tidak baik gitu, karena jadi galau gitu dan itu akan lama gitu mutusinnya. Tetapi itu kembali ke orang tuanya lagi gitu. Terus langsung kita udah biayanya berapa gitu kan ya. Nah itu kan harus dibicarakan dengan suami gitu ya. Kalau ibu harus bicara dengan suami, ini segini nanti kita akan masuk kalau sekolah ini. Nah itu komunikasi orang tua dulu. Nah ya suami istri, ayah ibu, nanti baru bawa anaknya. Nah, yang mana anaknya yang senang, gimana deh kita misalnya anak juga jangan suatu hari kita bawa ke 5 sekolah misalnya, ini juga pusing gitu kan. Nah, jadi pilihlah misalnya 2 sekolah, hari ini kita ke sekolah ini ya gitu, besok kita ke sekolah ini. Nanti adik atau kakak nanti lihat yang mana suka. Kalau perlu dan diajak ini guru ibu ini apa misalnya manggilnya ustazah atau miss atau apa ya ibu gitu. Ini ibu ini ngajar di sini loh. Coba tanya-tanya di sana gitu. Jadi kita juga ngajak anak berani gitu. Jadi ketika hari pertama sekolah dia, aku udah pernah dong kesini gitu. Jadi aku nggak takut lagi nih. Aku udah pernah nih ketemu ustazah yang itu. Aku udah pernah nih ketemu udah itu. Jadi ya. Nanti baru ngobrol sama anak. Dek, kak ini sekolahnya seperti ini, kakak suka yang mana gitu, tanya alasannya kenapa suka yang itu. Jadi jangan hanya pertanyaan tertutup terbuka ya tidak ya, tapi belajar juga anak untuk mengkomunikasikan yang dirasakan gitu. Di situ juga kemampuan berbahasanya ditingkatkan gitu, distimulus ya. Jadi gimana suka, alasannya apa, kenapa sih kayak gitu gitu. Jadi jangan kita berpikir, kamu tuh masih kecil, kamu nggak bisa ngasih tahu apa, kamu tuh nggak ada pengalaman deh, nah gitu tuh enggak gitu. Tapi kita belajar supaya anak juga percaya diri dan dia terbiasa mengungkapkan yang dirasakannya. Nah seperti itu. Komunikasi 2 arah berarti gitu ya. Luar biasa. Artinya memang ada satu poin yang paling saya tangkap adalah
terbukti ya ada istilah love from first impression itu ya. Artinya memang kita harus melakukan survei terlebih dahulu. Kemudian setelah kita lakukan survei ya kita harus betul-betul melihat nih apa sih produk yang ditawarkan dari sebuah sekolah. Nah setelah ini kita lakukan baru kita bawa anak. Dan tadi saya menarik nih dari Bunda tadi, ternyata banyak pilihan juga nggak baik ya Bun. Ternyata banyak pilihan juga nggak baik karena ini akan membuat kita bingung. Orang tua saja bingung, apalagi anak gitu. Nanti bingung anak nih. Dia capek duluan. Iya. Berarti langkahnya adalah orang tua boleh survei beberapa sekolah, tapi nanti produk ya sekolah yang kita tawarkan ke anak cukup 2 saja. Ini sesuai dengan program pemerintah bisa 2 ya. atau 3 sih ya, ini bisa 2 atau 3. Tapi yang terlalu banyak juga nggak baik ya Bun ya. Baik. Karena nanti membuat kita juga bingung dalam menentukan. Apalagi sempat ada beberapa sekolah yang programnya sama. Itu kan semakin bingung kita. Jadi sangat menarik sekali teman-teman sekalian yang menonton channel kita, terkhusus untuk ibu-ibu muda Mahmud Abbas yang pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulannya kegalauan para ibu-ibu. Jangan lupa Abbas Plus itu tadi. Abbas Plus ya, oh ya. Saya ralat ya teman-teman sekalian. Bagi Mahmud Abbas Plus ya. Abbas dan Abbas Plus ya. Abbas dan Abbas Plus. Baru 1, baru 2, baru 3 gitu. Jadi 1, 2, 3 itu baru semua Bun. Jadi memang kita perlu melakukan survei terlebih dahulu untuk menentukan salah satu tips yang perlu kita lakukan sebagai orang tua. Mahmud Abbas Plus tadi itu adalah melakukan survei, kemudian dan yang tak kalah penting adalah komunikasi dengan anak. Biarkan anak menentukan pilihan. Ketika dia menjawab tidak, dia harus memberikan alasan. Di situ kita sudah mengajarkan anak bagaimana cara mengemukakan pendapat. Nah, ketika anak menentukan pilihan iya, kenapa? Sehingga ketika di hari pertama ini tidak ada lagi peristiwa anak berontak tidak mau sekolah, anak yang susah meninggalkan orang tua. Sudah lebih bertanggung jawab sama pilihan. Mereka sudah belajar bertanggung jawab untuk pilihan mereka masing-masing. Karena yang akan menjalani proses ini adalah anak itu sendiri. Orang tua mengontrol dan mengarahkan, betul ya Bun ya? Mensupport juga. Boleh ditambahkan? Boleh Bun. Jadi tadi masalah jarak ya, mungkin saya juga membahas itu. Masalah jarak itu juga perlu karena ini kan komitmen ya, si orang tua akan mengantarkan anak. Nanti bagaimana kalau seandainya, misalnya biasanya ibu, berarti kan harus komunikasi dengan suami. Kalau kita ngambil sekolahnya bagus, tapi jauh banget nih dari rumah kita gitu. Nah, siap nggak dua-duanya? Jangan siap ibu aja atau ayah aja gitu, tapi harus dua-duanya siap. Berarti harus kerjasama kan nantinya gitu. Oh kalau dua-duanya nggak bisa berarti gimana? Apa kita ambil ojek online atau seperti apa gitu? Atau kita cari pihak sekolah ada fasilitas mengantar nggak gitu misalnya. Nah itu juga penting dan perlu karena komitmen tadi dan semuanya. Kalau terlalu jauh juga bisa jadi anak terlalu lelah nanti pulang gitu kan. Dia udah lelah nanti malah disuruh belajar lagi padahal seharian udah belajar ya gitu kan gitu. Banyak kesempatan berantem di jalan. Artinya memang jarak juga menjadi faktor utama. Dan yang satu lagi yang lebih menarik nih yang saya tangkap, ternyata kamar mandi atau WC juga menjadi faktor penting ya Bunda. Segitunya orang tua sedetail itu ya. Biasanya ini dari kaum ibu-ibu kali ya. Kalau kita yang dari kaum bapak-bapak ini ya, oh ini bagus nih ya udah kita sekolahkan anak kita di sini. Ternyata sampai sedetail itu. Artinya memang hal-hal detail seperti ini sangat berpengaruh dan itu sangat penting dilakukan oleh para Mahmud Abbas Plus tadi. Mahmud Abbas Plus ya sudah seperti saya dibilang Mahmud Abbas plus sekian. Jadi teman-teman sekalian yang sedang menonton YouTube channel kita, ini adalah perbincangan sangat menarik sebenarnya. Kalau kita teruskan ini mungkin nggak akan selesai. Tapi ada poin yang sudah kita tangkap. Ternyata kesiapan anak itu sangat penting. Kesiapan anak sangat penting karena nanti akan berpengaruh terhadap perkembangannya di jenjang sekolah dasar. Kemudian ketika kita ingin memilih sekolah, sudah sepatutnya kita mengikutkan anak dalam penentuan pilihan. Namun sertai mereka juga harus punya alasan tertentu sehingga ketika di hari pertama sekolah mereka tidak mengalami mogok sekolah, mereka tidak mengalami berontak di dalam hati, saya nggak suka karena mereka sudah pernah mengalami itu, sudah pernah survei sebelumnya dan yang paling penting kita lakukan adalah kita juga harus ajak anak untuk melihat sekolah tersebut, ikut serta dalam penentuan pilihan. Nah, sebelum kita closing, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada kali ini yang sangat menarik bersama Mahmud Abbas dan Mahmud Abbas Plus. Jadi mungkin ada pesan nih untuk ibu-ibu dan orang tua yang di rumah yang sedang mengalami kegalauan untuk menentukan sekolah di masa-masa semester 2 ini. Karena kan banyak sekali pilihan sekolah, banyak sekali sekolah-sekolah yang menawarkan produk.
gimana nih caranya? Mungkin ada pesan dari Bunda sebagai orang tua untuk orang tua yang ada di rumah supaya tidak galau. Jangan galau. Kita sudah nyiapkan tips tadi yang sudah kita sampaikan. Silakan Bunda, mungkin ada pesan dari Bunda untuk mama-mama atau orang tua yang berada di rumah. Ya, jadi ini mungkin untuk dari saya pribadi gitu, dan mungkin sudah ada supporting dari sekolah anak langsung itu sudah mungkin jalurnya lebih tepat, udah tepat gitu ya Bun. Jadi kalau saya sarankan itu pertama itu nyaman gitu, anak nyaman, kita nyaman. Untuk 6 tahun ke depan itu sangat panjang saya rasa gitu loh. Jadi belum tentu yang bagus dari kita bagus di anak, ikut sertakan. Mudah-mudahan kalau kita memang rasa itu bagus, itu pasti yang terbaik sebenarnya gitu ya Bun. Cuman pastikan anak support kalau kita bilang itu bagus, bagi dia juga bagus gitu. Jadi saya rasa komunikasi, dan yang kedua itu tentu aja kurikulum. Gimana sekolah tadi itu pilih yang bagus, kita goalnya mau di mana gitu. Kalau saya terus terang itu di pilihan saya di SDIT itu karena melihat perkembangan zaman gini, gitu. Jadi saya mungkin dari rumah saya nggak dapet lengkap akan mengajari anak Al-Quran, ngaji semuanya. Jadi itu saya tempatkan di sekolah SDIT. Terus tekniknya itu ya kayak Cambridge itu saya pengen dia juga lebih internasional, digabungkan antara perpaduan dua itu yang saya pilih. Dan itu kenyamanan dia di sekolah saya pilih yang bagus tuh yang bersih gitu, bersih, terus welcome pihak sekolah gitu sama anak itu mengguiding. Jadi gimana saya memperlakukan anak saya pengen di luar itu searah gitu loh, maksudnya nggak ada yang kaku banget atau yang strength kayak gitu, komunikasinya bagus. Saya insya Allah yang sekolah saya pilih itu udah memang pilihan kita berdua. Kalau adiknya tinggal ngikut, jadi yang pertama menentukan itu yang kakak pertamanya gitu ya. Kalau kakaknya senang, mungkin adiknya itu senangnya ngikut gitu kan. Itu aja saya rasa. Oke, luar biasa. Terima kasih Bunda atas saran dan masukannya untuk mama-mama yang sedang menonton. Kalau mungkin terakhir dari Bunda Santi, untuk orang tua juga, kita khususkan untuk orang tua, gimana nih, apa sih yang harus kita lakukan, atau kesimpulan sedikit tentang persiapan anak untuk menginjak masa sekolah. Silakan Bun. Yang paling penting adalah tadi ya, anak siap tidak secara akademik, tidak hanya bisa baca, bisa nulis, tapi akademik, terus sosial dan emosi itu harus dipersiapkan. Karena kalau sudah masuk SD, kalau ada apa-apa nanti akan terhambat di kelas 3, kelas 4, nah bahkan bisa jadi kelas 5, kelas 6 gitu. Itu jadi terjadi malah kesulitan belajar. Jadi pastikan itu dulu ya. Nanti ada yang akhirnya kalau terlambat terus kalau bangun pagi ini susah banget, tapi kalau Sabtu Minggu dia ceria banget nih bangun pagi gitu kan. Nah itu salah satu ciri-ciri nanti nggak siap sekolah atau ada masalah gitu. Nah tapi kalau dari memilih sekolah mungkin udah sebagian besar sudah disampaikan oleh Ibu ya. Nah lebih kepada anak siap dan orang tua juga siap dengan pilihan sekolah itu. Nah mungkin satu yang saya sampaikan, mungkin di sini nanti ada yang punya sekolah juga gitu yang nonton gitu ya. Nah pastikan pihak sekolah itu komunikatif. Nah jadi orang tua juga lihat nih perlu kalau saya ngajak ngumpul kok ininya yang nyambut saya nggak ini sih gitu, nggak komunikatif gitu. Karena ya nanti kan kita akan pengen tahu anak kita tuh di sekolah tuh gimana sih gitu kan. Nah ada nggak laporan-laporannya atau bisa nggak kita berkomunikasi dengan baik. Nah itu juga perlu diperhatikan pihak sekolah dan orang tua, supaya nanti kita kan tujuannya anak nih, nggak bisa kayak kita pikir bengkel, pokoknya anak saya dididik ya Pak, saya titip gitu. Nah nanti pokoknya saya ambilnya bagus ya Pak jadinya gitu kan. Nah nggak bisa gitu. Tapi tetap harus orang tua juga bisa bekerja sama dengan si pihak sekolah seperti itu. Luar biasa, senang sekali kita bisa ngobrol pada hari ini ya. Kalau kita teruskan ini sepertinya nggak cukup 1-2 hari. Mungkin iya. Tapi kita tetap harus tahan supaya teman-teman di rumah terus menonton channel kita, karena memang kalau kita sudah berbicara masalah anak, psikologi anak ini sebenarnya satu hal yang sangat menarik. Panjang butuh waktu yang cukup lama, karena memang mendidik anak ini kan sebenarnya seni ya Bun ya. Kadang-kadang ada trik ini yang bisa kita pakai, ada trik ini nggak bisa kita pakai, tarik ulur. Makanya kita butuh ilmu, yang harus kita upgrade setiap saat, sehingga apa yang kita cita-citakan untuk anak kita, apa yang kita harapkan anak kita ke depan itu bisa tercapai. Jadi senang sekali bisa ngobrol asik di podcast kami bersama Bunda Santi selaku ahli psikolog. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kita. Senang sekali, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan.
Insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semua, terutama kami sebagai orang tua, dan juga pastinya buat teman-teman dan pecinta YouTube channel yang sedang menonton channel kita. Dan juga terima kasih banyak kami ucapkan untuk Bunda Lisa, Ya, sama-sama, Bunda Lisa, Mahmud Abbas plus tadi ya, Mahmud Abbas plus. Karena kalau Mahmud Abbas cuma 1, kalau 2, 3 plus. Cuma kalau dengar kata plus itu gimana gitu maknanya Bu? Mahmud Abbas plus, karena kan plusnya 1 Ustaz. Oh gitu. Plus. Oh berarti belum 3 ya? Ya, insya Allah sebentar lagi. Jadi terima kasih banyak Bunda sudah hadir, berbagi tips, berbagi pengalaman, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Senang sekali, mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Pastinya berbagi banyak hal, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, mendidik anak itu ya tarik ulur ya Bunda. Kadang-kadang kita harus keras, kadang-kadang kita harus sedikit longgarkan, kadang-kadang kita harus ajak dia berdiskusi. Ya karena memang ya begitulah karakter anak. Baik teman-teman sekalian yang kami sayangi, pecinta YouTube channel Yayasan Pendidikan Anamiro dan Dynamic Kids Pekanbaru, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita edisi ketiga dengan tema kesiapan masuk sekolah dan tips memilih sekolah yang sudah disampaikan oleh ahli psikolog dan juga pengalaman langsung dari Bunda Lisa. Orang awam ya Ustaz, jadi bahasanya mungkin beda kita ya. Tapi kan mengalami langsung dan itu biasanya kalau pengalaman yang diceritakan itu pasti kesannya jauh lebih didapatkan. Praktek saya itu. Praktek lapangan langsung disampaikan, biasanya itu dari hati dan itu benar-benar luar biasa. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan YouTube channel kita di edisi ketiga ini. Senang sekali. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat, dan pastinya insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast kita edisi berikutnya, tetap di YouTube channel Yayasan Pendidikan Anamiro. Terakhir, untuk membangun channel kita ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jika ada saran-saran untuk tema-tema berikutnya, silakan tinggalkan di kolom komentar kita. Terima kasih, saya Suwandi sebagai host di podcast kita pada hari ini, dan kami bertiga di studio ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.